warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatin Hasanah dengan NIM 2395448 dari kelas Data Management 2. Di sini saya akan memaparkan hasil proyek saya dengan judul analisis sentimen ulasan produk Amazon menggunakan machine learning. Untuk latar belakang sendiri, karena ulasan produk e-commerce jumlahnya sangat besar, jadi analisis manualnya nggak efisien. Kemudian Amazon itu punya jutaan ulasan data teks tidak terstruktur, dan analisis sentimen membantu memahami kepuasan pelanggan. Jadi isi dan masalahnya adalah bagaimana mengklasifikasi ulasan menjadi sentimen positif dan negatif. Untuk tujuannya nanti membangun model machine learning untuk mengklasifikasi sentimen ulasan produk Amazon menjadi positif dan negatif. Lanjut ke video pertama, ini ada wilayahnya yang dibentukkan dari file kemudian adalah data data import dulu yang depan, kemudian lanjut ke dataset. Di sini sekarang kita mulai proses load dataset yang aku pakai di sini ini Amazon review tadi. Kemudian di sini aku baca menggunakan pandas RichiSP. Setelah itu aku cek ukuran datanya pakai DFSheet dan hasilnya menunjukkan dataset ini punya 4.915 baris dan 12 kolom. Lalu aku tampilkan DFSheet untuk melihat contoh isi data supaya tahu satu kolom seperti apa. Di bagian head ini kelihatan kolom-kolom penting seperti review text, summary, overall, atau review. Ini nantinya akan menjadi inti ulasan, intinya menjadi inti untuk analisis sentimen. Karena data sudah berhasil kebaca, langkah selanjutnya aku profiling dataset untuk memahami karakteristik data, tipe data, risiko value, dan motivasi. Di tahap profiling dataset, aku mulai DFinfo untuk melihat tipe data dan memastikan kolom-kolom terbaca dengan benar. Setelah itu aku cek missing value menggunakan DFISMA. Dari hasil missing value-nya, di sini review name-nya terdeteksi ada 1 dan review text-nya ada 1 yang kosong. Untuk kolom lainnya aman. Selanjutnya, aku lalu cek duplikasi. Aku di sini pakai df-duplicate.sum dan hasil jumlah duplikatnya ada 0. Jadi di sini tidak ada garis kembar. Aku juga lihat statistik kolom numerik dengan jika kolom overall sebagai rating punya nilai sekitar 4,58 ya di sini, dan nilai maksimumnya ada 5. Ini memberikan gambaran awal bahwa banyak review cenderung positif. Sedangkan untuk kolom objek seperti review text sama datanya adalah teks ulasan yang nantinya akan kita olah jadi fitur numerik. Karena dataset sudah dipahami, tahap berikutnya adalah menentukan kolom mana yang dipakai sebagai teks ulasan dan kolom mana sebagai rating, supaya bisa lanjut ke preprocessing dan labeling. Di sini aku membuat proses sederhana untuk mendeteksi kolom teks dan kolom rating secara otomatis. Untuk teks aku cari kolom yang umum seperti review text, atau summary. Untuk rating aku cari kolom seperti rating, stars, atau overall. Dari hasil autodetect kita menemukan di sini terlihat teksnya ada summary dan ratingnya overall. Nah, setelah kolom utama sudah ditentukan, langkah berikutnya adalah preprocessing data. Karena data teks itu masih mentah dan banyak noise, kita perlu preprocessing dulu supaya model bisa belajar dari kata-kata yang lebih bersih. Setelah preprocessing selesai, baru kita bentuk label sentimen berdasarkan rating tinggi bisa positif atau negatif, sedangkan rating netral biasanya nggak dipakai, klasifikasinya lebih jelas. Selanjutnya preprocessing. Langkah pertama, aku melakukan pembersihan data dulu. Di sini aku menghapus data yang duplikat, menghapus duplikat, dan juga menghapus baris yang kosong pada kolom teks dan rating menggunakan Botna. Ini aku lakuin supaya model tidak belajar dari data yang tidak valid atau tidak lengkap. Setelah data bersih, nanti berikutnya membuat tabel sentimen. Karena dataset ini punya rating produk dari 1 sampai 5, aku gunain rating ini sebagai dasar untuk menentukan sentimen. Jadi, review dengan rating 4 atau 5 dianggap sebagai sentimen positif, review dengan rating 1 atau 2 dianggap negatif, sedangkan 3 dianggap netral dan tidak digunakan, karena bisa ambigu. Setelah proses filtering rating dilakukan, jumlah data berubah menjadi 4.000. Setelah proses filtering rating dilakukan, jumlah data berubah. Awalnya dataset punya 4.915, tetapi setelah menghapus rating netral, rating 3, jadi tersisa 4.773. Kemudian aku tampilin beberapa baris pertama untuk memastikan label sentimen sudah benar. Terlihat bahwa rating 4 dan 5 termasuk ke label tadi, yaitu positif. Nah, setelah label terbentuk, langkah berikutnya adalah membersihkan teks ulasan. Karena teks ulasan masih mentah dan banyak noise seperti huruf besar, tanda baca, sama URL dan spasi ya, enggak. Jadi, maka aku buat fungsi twin text. Nah, fungsi ini mengubah semua teks URL menjadi huruf kecil, menghapus link, atau URL, menghapus angka, tanda baca, dan merapikan spasi. Tujuannya supaya kata-kata yang diproses lebih konsisten dan dari pelajari oleh model machine learning. Hasilnya disimpan dalam kolom baru, yaitu text clean. Kalau kita lihat contoh hasilnya, teks seperti more space di sebelah kiri ini berubah menjadi more space yang angkanya, kata-katanya yang hurufnya kecil-kecil di kolom baris text clean ini. Jadi sekarang dataset udah punya teks yang lebih bersih dan siap untuk tahap berikutnya. Setelah preprocessing selesai,
tahap berikutnya adalah melakukan eksplorasi data analisis atau EDA untuk melihat distribusi sentimen panjang teks dan kata-kata dominan sebelum masuk ke feature extraction. Oke. Jadi tujuan dari ide ini di sini untuk memahami pola data sebelum masuk ke tahap feature extraction dan modeling ya. Jadi yang pertama aku lakuin, aku mastiin bahwa kolom penting seperti overall, text clean, dan sentimen udah tersedia. Ini penting supaya proses ide berjalan tanpa error dan datanya sudah siap dianalisis. Selanjutnya aku melihat statistik kolom numerik menggunakan describe dari output ini ya. Dari output terlihat ya bahwa jumlah data setelah prosesnya adalah 4.772 uletan dan rata-rata dari overall sekitar 4,63. Artinya di sini sebagian besar pelanggan memberikan rating tinggi sehingga kemungkinan besar sentimen positif akan lebih dominan. Setelah melihat statistik, aku lanjut menganalisis distribusi rating. Di sini bagian kodenya ya. Untuk di bagian ini aku menghitung distribusi rating menggunakan value counts dan visualisasikan dalam bentuk bar chart. Nah, terlihat bahwa rating 5 mendominasi dataset, sedangkan rating 1 dan 2 jumlahnya lebih jauh lebih kecil, menunjukkan bahwa dataset ini punya kecenderungan lebih positif. Karena rating sudah kita ubah menjadi label sentimen, sekarang kita lihat distribusi sentimen secara langsung. Oke. Nah, setelah itu di sini ya aku menganalisis distribusi label sentimen, hasilnya positif ada di 4.449 dan negatif ada di 324. Ini untuk presentasenya ada di 93% positif dan 7% di negatif. Jadi hasilnya ini enggak seimbang. Ini umum terjadi karena dataset e-commerce karena pengguna lebih sering memberikan ulasan ketika puas. Terus di sini aku mau melihat apakah perbedaan karakteristik teks antara review positif dan negatif. Di sini aku menghitung panjang teks ulasnya berdasarkan jumlah karakter dan jumlah kata. Rata-rata panjang sekitar 4 kata, maksimum bisa sampai 29 kata. Dari statistik ini terlihat bahwa sebagian besar review relatif pendek, namun ada beberapa review yang cukup panjang. Kemudian aku bandingkan panjang teks berdasarkan kelas sentimen, negatif ininya ada di 5,939 kata dan positifnya ada di 4,9 kata. Menariknya, review negatif rata-rata sedikit lebih panjang dibandingkan review positif. Hal ini tuh bisa terjadi karena pelanggannya yang kecewa itu kadang lebih detail dalam menjelaskan masalahnya. Dari visualisasinya menunjukkan bahwa sebagian besar review berada pada rentang 2-6 kata. Boxplot juga memperlihatkan adanya perbedaan distribusi panjang teks antara review positif dan negatif meskipun masih ada overlap. Setelah melihat panjang teks, aku lanjut menganalisis kata-kata yang sering muncul. Di sini aku menghitung 20 kata yang paling sering muncul. Di sini kata-kata dominannya ada di great, work, good, memory. Kata-kata ini menunjukkan bahwa banyak review berkaitan dengan kualitas produk. Untuk word code di sini digunakan untuk melihat kata-kata dominan secara visual ya. Pada seluruh dataset, kata-kata besar seperti word, good, dan great mendominasi. Pada sentimen positif, kata yang sering muncul adalah good, word, great yang menggambarkan kepuasan pelanggan, serta yang negatif ini ada sentimen negatifnya ada kata-kata seperti not, pirate, stop it lebih dominan yang menunjukkan keluhan terhadap produk. Selain teks, aku juga melihat apakah review negatif lebih banyak mendapatkan helpful negatif lebih tinggi dan helpful yes lebih rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa review negatif cenderung lebih dianggap membantu oleh pengguna lain karena bisa berisi informasi detail tentang masalah produknya. Jadi dari hasil EDA dapat disimpulkan bahwa dataset didominasi sentimen positif namun review negatif memiliki kata-kata yang khas seperti sales dan network. Hasil EDA menjadi dasar untuk tahap berikutnya seperti yaitu feature extraction menggunakan PF, IDF, dan seleksi fitur menggunakan Chi-square sebelum masuk ke processing modeling. Oke, setelah tahap IDE selesai dan kita sudah memahami karakteristik dataset, langkah berikutnya sebelum membangun model adalah melakukan pembagian data atau data splitting. Di sini aku menentukan bahwa fitur utama yang digunakan dalam kolom teks yang sudah diberikan yaitu text clean, sedangkan label targetnya adalah kolom sentimen yaitu hasil klasifikasi positif dan negatif. Kemudian dataset terbagi menjadi dua bagian menggunakan training test split dan di sini test size-nya ada 0,2, artinya 80% digunakan untuk training, 20% sisa digunakan untuk testing. Aku juga menggunakan di sini strategi ini penting karena dataset ini punya ketidakseimbangan kelas di mana sentimen positif jauh lebih banyak dibandingkan negatif. Jadi dengan strategi proporsi positif dan negatif di data training dan testing tetap sama sehingga evaluasi modelnya nanti menjadi lebih adil. Nah, hasilnya di sini trend size-nya ada 3.815 dan 955 di test size-nya. Jadi data training akan digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk performa data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oke, setelah data dibagi menjadi training dan testing, tahap berikutnya adalah seleksi fitur. Karena data yang digunakan berupa teks, maka teks tersebut harus diubah dulu menjadi bentuk numerik agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Langkah pertama adalah melakukan feature extraction menggunakan mode PF IDF.
Di sini digunakan untuk mengubah kata-kata dalam teks menjadi angka berdasarkan seberapa penting kata tersebut dalam dokumen. Di sini saya menggunakan fitur 10.000, artinya kita akan mengambil maksimal 10.000 kata paling penting sebagai fitur, dan aku juga menggunakan unigram, yaitu satu kata per fitur. Setelah CFIDF tadi diterapin, kita bisa melihat bentuk matriks fitur yang dihasilkan. Nah, berikut adalah outputnya ya. Hasil data training memiliki 3.818 dokumen dengan 1.595 fitur kata, dan data testing memiliki 955 dokumen dengan fitur yang sama. Artinya, dari text review kita berhasil untuk 1.595 fitur numerik. Namun, jumlah fitur ini masih cukup besar, jadi perlu dilakukan seleksi fitur agar model lebih efisien. Langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi fitur menggunakan chi-square. Chi-square digunakan untuk memilih kata-kata yang paling berhubungan dengan label sentimen, apakah kata tersebut lebih sering muncul pada review positif atau negatif. Di sini aku mengambil tadi sebanyak 1.000 fitur terbaik, karena fitur CFIDF yang tersedia ada di 1.595, maka dipilih 1.000 fitur yang paling relevan. Ini aku pakai 1.000 fitur ya. Dan dihasilkan setelah seleksi chi-square ini, semua fitur berkurang dari 1.595 menjadi 1.000 fitur terbaik. Hal ini membantu mengurangi dimensi data dan meningkatkan performa model karena hanya fitur yang paling penting yang digunakan. Untuk interpretasi, aku juga menampilkan 20 fitur dengan skor chi-square tertinggi. Kata-kata yang muncul seperti while, not, stop, it, dan that merupakan kata yang sangat kuat di mengindikasikan sentimen negatif. Ini sesuai dengan hasil EDS sebelumnya, di mana review negatif sering mengandung kata-kata keluhan. Nah, jadi pada tahap seleksi fitur ini, teks review berhasil diubah menjadi fitur numerik menggunakan CFIDF, lalu dipilih fitur terbaik menggunakan chi-square. Output akhirnya adalah data training dan testing dengan 1.000 fitur yang saya gunakan untuk proses modeling. Selanjutnya, pada tahap ini tujuan utamanya membandingkan beberapa algoritma untuk melihat model mana yang memberikan performa terbaik. Di sini aku menggunakan 3 algoritma klasifikasi yang umum digunakan untuk analisis teks, yaitu multinomial naive Bayes sebagai baseline, sama logistic regression sebagai model klasifikasi linear yang cukup kuat, dan linear SPC atau support vector machine yang biasanya sangat baik untuk data berbasis teks. Ketiga model ini dipilih karena sering digunakan dalam proses text classification. Dari model ini nanti dilatih ya. Nah, dari model itu tadi dilatih, didapatkan ketiga model ini punya performa yang cukup tinggi, tapi yang terbaik ada di nilai F1. Berdasarkan nilai F1-nya, skor tertinggi ada di linear SPC dengan nilai F1 sebesar 0,97 sekian. Hal ini menunjukkan bahwa linear SPC mampu mengklasifikasikan review positif dan negatif dengan sangat baik. Alasannya aku milih model terbaik berdasarkan F1 karena dataset ini itu berseimbang, di mana review positif lebih banyak dibandingkan negatif. Jadi F1 score ini memberikan evaluasi yang lebih adil karena pertimbangan persisten dan recall secara bersamaan. Setelah model terbaik ditemukan, langkah berikutnya adalah 4 model yang baik menggunakan job lead. Di sini model sudah tersimpan ya. Lalu ke selanjutnya evaluasi modal. Model terbaik yang dipilih adalah linear SPC. Model ini dipilih karena pada tahap sebelumnya memiliki nilai F1 score paling tinggi, yang berarti keseimbangan terbaik antara precision and recall. Pemilihan F1 score penting karena data tidak seimbang, sedangkan positif jauh lebih banyak. Akurasi saja bisa menyesatkan pada kondisi ini. Interpretasi metrik evaluasi akurasi ada di 96%. Data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nilai ini tinggi tapi belum cukup untuk menilai performa pada data tidak seimbang. Kemudian di precision-nya dari 96,7. Ketika model memprediksi sentimen positif, prediksi tersebut hampir selalu benar. Sangat sedikit data negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif. Hal ini tuh penting karena false positif ingin diminimalkan. Kemudian dari recall ada di 98,9%. Recall yang sangat tinggi berarti di sini hampir seluruh sentimen positif berhasil ditangkap oleh model. Model jarang melewatkan ulasan positif, namun recall tinggi juga menunjukkan bahwa model cenderung memprioritaskan kelas positif. F1 score ada di 97,8%. Kenapa tinggi? Karena model memiliki keseimbangan yang sangat baik antara precision and recall, cocok digunakan untuk kasus sentimen analisis dengan data tidak seimbang. Untuk interpretasi classification reportnya, kelas positif 1 ya menunjukkan sangat baik precision, recall, dan F1 score-nya. Ini tuh wajar karena cuma data positifnya itu dominan. Kemudian kelas negatifnya di sini 0 ya, recall-nya relatif rendah ya, sebagian ulasan negatif lagi salah, sama prediksi sebagian positifnya. Jadi ini itu menunjukkan bahwa model lebih ramah ke sentimen positif yang umum terjadi pada dataset review produk. Nah, di sini TP-nya
TM-nya, TP-nya ada 881, SM 9, SP 30, dan DE 30 ya. Jadi kesimpulannya di sini model lebih baik dalam menganalisis sentimen positif dibandingkan negatif, namun kesalahan yang terjadi masih relatif kecil. Untuk secara keseluruhan, linear SPC sangat efektif untuk analisis sentimen dataset ini, cocok digunakan untuk review produk, sistem rekomendasi berbasis opini. Kemudian untuk kekurangannya, sensitivitas terhadap sentimen negatif masih bisa ditingkatkan. Kalau mau seimbangkan negatif, bisa menggunakan class rate atau bisa nambahin data negatif. Mungkin itu saja penjelasan pemaparan hasil dari panel project saya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini ada tes intervensi cepat. Di sini saya menggunakan beberapa kata yang diuji tadi, dan sentimennya ini saya pakainya 1 atau 0 poinnya ya. Ini 1 menunjukkan positif, 0 negatif. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.